Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi illallah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatid, para hujat, pengurus TKM Masjid Al-Hikmah, pengurus yayasan, Bapak Ibu jamaah salat maghrib, majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita memuji kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Rabb yang mencipta, mengatur, memelihara alam raya. Allah pula yang telah mengumpulkan kita di majelis yang mulia ini. Semoga Allah kumpulkan kita semua kelak dalam surganya nanti. Salawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat mencintai dan menyayangi umatnya, melebihi Nabi yang lain cinta dan sayang terhadap umatnya. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Setelah Idul Fitri, ini perjumpaan pertama kali di pertemuan malam Senin, betul? Ya. Kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima segala amal kebaikan kita, minal aidin wal faizin, semoga kita kembali pada kesucian dan mendapatkan kemenangan. Kullu amin wa antum bi khairin, tiap tahun mudah-mudahan kita tambah kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, hadis riwayat Tabrani. Setiap anak-anak yang dilahirkan itu sesungguhnya setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi yumajjisanihi yunassiranihi, orang tuanya lah yang buat dia Yahudi, Majusi, Nasrani. Tapi enggak ada orang tuanya yang membuat Islam, karena fitrahnya itu Islam. Fitrahnya manusia itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. An-nasu ma'adinu ka ma'adinid dhahab wal fiddah. Manusia itu seperti bagaikan barang tambang emas, perak. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Kalau di masa jahiliyah dia orang yang terpilih, yang terbaik. Setelah datang Islam, dia pun menjadi orang yang terpilih dan terbaik.
Sebelum kita ngaji, ya katakanlah sudah jadi orang baik. Setelah ngaji itu jauh lebih baik lagi. Sebelum datang Islam jahiliyah dia orang dermawan, dia baik. Islam datang, dia masuk Islam, dermawannya tetap tambah baik lagi. Idza faqahu, kalau mereka itu faqih, faham. Ini semakna dengan ayat wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa dan penyempurnaannya, lalu Allah ilhamkan ketakwaan dan yang fujur, yang buruk. Jadi diilhamkan fujuraha, yang buruk, yang salah, yang jelek, dan yang takwa, yang baik, yang benar. Itu ada ilhamnya. Tapi aslinya roh itu semua baik. Tadinya manusia itu dibikin cuman raganya saja. Sudah ada kehidupan tapi belum ada roh. Kecil dalam kandungan. Kalau dulu Adam dibentuk langsung oleh Allah. Fa idza sawaituhu wa nafahtu fihi ruh faqa'u lahu sajidin. Ketika ku sempurnakan ciptaan Adam, dibikin mata, telinga, wa nafahtu fihi ruh, kutiupkan ruh. Ya kalau kita tapi kalau Allah ya wallahu alam, laisa kamislihi syai'un, pokoknya ditiupkan ruh lalu hidup, faqa'u lahu sajidin, malaikat pun pada sujud. Kita pun juga berawal dulu tumbuh kembang dalam rahim, di mana arba'ina yauman, 40 hari nutfah, kemudian alaqah, mudghah, bertahap. Setelah 4 bulan wa nafahtu fihi ruh summa ilaihi yunfahu fihi ruh, diutus malaikat niupkan ruh, ditetapkan rezekinya, sa'idun aw sakiyun, bahagia atau sengsara, ajalihi, ajalnya. Jadi ajal kita sudah ditetapkan, sebagaimana hidup kita ditetapkan. Kita mau baik mati, nggak baik juga mati. Sholat mati, nggak sholat juga mati. Ngaji mati, nggak ngaji juga, maka mendingan ngaji. Ada yang bilang begini, kan akhirat belum tentu, itu orang yang ragu. Tapi seandainya ragu pun, ini seandainya ragu ya, kalau nggak yakin ya, satu ngaji, ternyata pas dikubur bener-bener ada, rugi nggak? Nggak rugi kan? Tapi kalau nggak sholat, nggak ngaji, pas dikubur ternyata ada siksa, ruginya kayak apa itu? Nggak bisa balik lagi ke dunia. Itu seandainya ragu. Apalagi ini yakin tuh ragu. Nah, apalagi kita yakin, maka nggak ada pilihan lain. Ya sholat, ya puasa, ya zakat, ya ngaji, ya haji, bagi yang mampu. Kenapa? Nggak ada pilihan lain. Ragu pun tetap harus baik, apalagi kita yakin. Roh aslinya semua sama, diilhamkan itu. Roh itu semua baik, nggak ada yang jelek. Ketika masuk tubuh, karena ada ilham fujur dan takwa, baik dan buruk, maka dia sudah menjadi nafas. Nah, nafas itu ada nafsul mutmainnah, ada nafsul lawamah, ada nafsul amaroh. Yang bagusnya nafsul rodiyah, nafsul mardiyah, itu yang mutmainnah, rodiyah, mardiyah yang tinggi itu. Sudah mutmainnah dia udah bagus tuh, jiwa yang tenang, yang damai, yang tentram. Kok ada jiwa yang begitu, hidupnya tenang, tentram, damai? Iya. Walladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman tenang, tentram, mutmainnah, bidzikrillah, hati mereka mengingat Allah.
Jadi kalau bukan hanya dzikir lisan itu cuman penuntun aja. Tapi Imam Hasan Asadili, kalau kamu belum bisa dzikir kolbu, ya lisan terus berzikir. Nanti lama-lama kolbunya jadi ikut berzikir. Jangan kemudian ditinggalin. Awalnya baru lisan, menyebut alhamdulillah, alhamdulillah, wasyukrulillah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tadinya lisan, kok belum kolbunya, terus nanti lama-lama kolbunya berzikir. Nah kalau kolbunya sudah berzikir, itu ada masalah itu dia nyandarnya ke Allah. Ada istri cerewet, istri cerewet juga ciptaan Allah, jadi titipin buat aku. Pernah nggak Pak dicerewetin istri? Waduh, kayaknya kena semua nih. Udah, itu titipan Allah tuh. Titipan Allah, kalau kita sabar jadi kekasih Allah. Enak nggak? Ada istri boros. Halo, misalnya nih, kalau seorang bapak kan tahu bagaimana susahnya nyari duit ini. Kadang-kadang kita bagi-bagi, ini buat sekolah, ini buat listrik, ini buat ini, sudah dibagi nih. Sama istri tomprokin satu tempat. Nah, kalau udah terjadi, itu juga sudah takdir Allah. Rezeki ada jalannya, semua juga ada tempatnya. Ucapkan alhamdulillah. Nyandarnya ke Allah tuh. Kenapa nyandarnya kalau nggak ke Allah? Bisa berantem, betul tak betul? Tapi kalau karena Allah, nyandarnya ke Allah, tenang, tentram kalbu kita. Wong kita datang ke dunia nggak bawa apa-apa. Bawa duit nggak? Bawa tabungan? Nggak. Baju? Enggak. Baju pun nggak bawa kita. Datang ke dunia nggak bawa apa-apa. Mati, tabungannya bawa nggak? Kagak. Nah, kalau sudah mengenal Allah, saya dari Allah, saya akan kembali kepada Allah. Hidupku ini ada dengan takdir Allah. Oh, tapi kan saya milih-milih. Milih itu juga pilihan dari Allah. Jangan merasa kalau kita ngaji aku yang baik. Enggak, Allah tuntun kamu ke pengajian. Alhamdulillah. Jangan merasa kalau kamu bisa bangun malam sholat tahajud karena kamu sendiri. Enggak, Allah tuntun kamu bangun. Buktinya ada masa kamu pengen bangun tapi nggak bisa bangun. Betul nggak? Pernah nggak ngalami pengen tahajud tapi bangun-bangun udah subuh? Pernah? Sering. Nah, itu bukan milik kamu. Allah yang telah memberikan kekuatan kamu untuk bangun malam, untuk sedekah, untuk berbuat baik berjamaah. Kan hamba Allah banyak. Yang dipilih duduk di majelis ini ya panjenengan ini. Ini termasuk hamba-hamba pilihan Allah. Kan ada ratusan ini. Betul nggak? Bukan karena tua. Buktinya banyak yang lebih tua nggak datang. Bukan karena muda. Banyak yang lebih muda nggak datang, karena Allah pilih kita untuk memakmurkan rumahnya. Semoga Allah makmurkan akhirat kita. Ini ada yang jaraknya dekat, ada yang jaraknya jauh. Pak Haji Wahid Japos. Udah berumur juga beliau. Udah 60 Pak Haji ya? Ada belum? Pak Haji aja sudah nggak ada kan? Pak Haji Wahid, Abdul Wahid. Abdul Hamid. Ini Pak Haji Wahid yang ini, kalau Hamid. Hamidum Majid. Pak Haji Hamid jauh sono. Ini Pak Haji juga berapa ini Pak Haji ini umurnya? 70 udah ada? 45. Bukan karena umur, bukan karena dekat, tapi karena Allah pilih kita. Allah telah pilih kita untuk bangun malam, untuk tahajud, untuk thalabul ilmi, untuk sedekah. Itu semua karena pilihan Allah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Ilham keburukan juga ada sebenarnya. Ilham menunda amal, ilham menunda taubat ada. Mengfujur dan takwa itu ada. Pas malam bangun kadang-kadang ada ilham, ayo sholat. Lalu kita ngelihat jam,
baru jam 2, ntar aja tidur dulu. Akhirnya kita tidur dulu kadang-kadang, kalah sama bisikan setan. Halo, pernah nggak gitu? Sering juga. Nah, sekarang harus tobat. Kalau udah jam 2 bangun, sholat dulu. Tapi nanti ngantuk, setan minta aja, nanti kamu ngantuk lo siangnya lo, dihibur-hibur lagi tuh. Sholat dulu, nanti jelang subuh tidur lagi, subuhnya lewat. Ya jangan sampai. Maka yang paling utama memang bikin alarm ya jam 3, nanti nyambung ke subuh. Kenapa? Waktu sahur. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirina bil ashar. Mereka yang sabar, sodikin yang benar, qanitin yang taat, mungfikin yang infak, mustaghfirina bil ashar, istighfar di waktu sahur. Perbanyak. Orang yang istighfar walaupun sering berbuat dosa, maka dosanya akan terkikis. Tapi saya ini tobat suka kumat, tobat, habis tobat kumat. Gimana Ustadz? Sudah tobat lalu kumat. Ketika ditanyakan sama seorang syekh, kamu kalau pakai pakaian lalu kotor enggak? Kotor. Lalu gimana? Ya cuci, dipakai lagi kotor lagi enggak? Ya kotor lagi, cuci lagi. Begitu orang tobat. Tobat, salah lagi. Betul. Cuci, nanti bersih. Tapi kan nanti salah lagi, cuci lagi. Ini ada yang pengen tobat, pengen sholat tobat, takutnya nanti saya nggak tobatan nasuha, saya nanti ajalah tobatnya. Loh, kalau itu malah bahaya itu. Khawatirnya belum tobat sudah mati loh, kan lebih parah lagi. Ini kisah nih, pengen ke masjid nunggu pensiun, 2 tahun sebelum pensiun mati. Waduh, habis kan. Coba kalau kemarin ya saya belum pensiun, saya sempetin deh sepekan sekali minimal pas libur ke masjid, ada pengajian ikut ngaji. Belum pensiun mati, minimal sempet ngaji. Alhamdulillah, sudah sempet taat dan kita sudah punya niat. Kalau tadi baru niat doang, belum dijalanin. Tobat juga begitu. Ya, memang ada hadis riwayat Imam Tirmidzi itu, seorang hamba bersalah lalu bertobat, minta ampun sama Allah. Aku ampuni, kata Allah. Tobat lagi, dia salah lagi, tobat lagi dengan salah yang sama, taubat yang sama, aku ampuni. Salah lagi, tobat lagi, aku ampuni. Sampai yang keempat, salah lagi, tobat lagi. Terserah engkau wahai hambaku. Kalau dikatakan terserah begitu, kalau makom kamu mau begitu aja, ya tersilakan. Ya mudah-mudahan matinya pas tobat gitu. Ya khawatirnya pas maksiat mati. Nah itu khawatir. Maka itu mengkhawatirkan yang begitu. Nah mudah-mudahan tatkala ajal merenggut kita dalam keadaan husnul khotimah. Ya Rabbal Alamin. Jadi Allah sudah ngasih jalan, ngasih ilham. Dan kita milih dikasih kekuatan sama Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakanmu dan apa yang kamu kerjakan. Jadi kalau kita lagi sujud kepada Allah, hakikatnya Allah yang mensujudkan kita. Kita lagi ruku', Allah merukukkan kita. Kita lagi membaca Quran, Allah pengen bincang-bincang kita sama Allah. Jadi Allah ingin memperbincangkan kita dengan Allah, dengan dirinya. Kita lagi bincang-bincang, kita lagi munajat. Jadi kalau baca Quran, Allah berkalam sama kita. Kita sholat, kita bermunajat kepada Allah. Maka siapa yang ingin Allah memberi nasihat kepadanya, bacalah Quran, karena dia surat cinta Allah dan dia adalah kalamullah. Tapi siapa yang ingin munajat kepada Allah, berbisik-bisik, salatlah, karena salat itu menjadi sarana menyambungkan hamba kepada Robnya. Nah kalau lagi ngaji begini lagi bermakrifatullah, biar lebih mengenal Allah.
Haji di sana ada namanya Arafah. Man arafa nafsahu arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Dia nggak akan kenal Tuhan kalau nggak kenal diri. Sadar diri pun nggak, apalagi kenal diri. Nah, disinilah penting mengaji itu berma'rifatullah supaya kita mengenal Allah. Diperintahkan sholat itu kan diantaranya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Liya'rifun, kata Ibnu Abbas, supaya mereka mengenalku, bermakrifah kepadaku. Tapi bagaimanapun juga Allah ngasih jalan, ngasih pilihan sama kita. Jadi bukan paksaan. Memilih jalan yang benar, jalan yang salah itu bukan paksaan. Dalam garis irodah inilah kita mendapatkan bagian. Kekuatannya dari Allah, dayanya dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Tapi pilihannya itu kita punya hak, dikasih pilihan tadi. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam surah Al-Insan ayat 3, ketika Allah mengabarkan bahwa manusia ini dulunya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, hal ata'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Lalu di ayat 3-nya jelaskan tuh, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami berikan hidayah, petunjuk pada manusia itu jalan yang dapat ditempuh untuk mencapai kebaikan. Imma syakira, ada kalanya manusia itu bersyukur terima kasih. Wa imma kafura, ada kalanya manusia itu ingkar, kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Ketika telinga ini buat ngaji ini lagi syukur. Badan duduk walaupun sambil nyandar, wis tuwek. Ini syukur juga nih. Ini syukur nih. Badan kita lagi syukur untuk ngaji. Pikiran kita lagi syukur. Tapi kalau udah enggan terhadap itu, kufur. Ke masjid ogah, kufur. Sujud ogah, kufur. Kufur nikmat. Ini kita lagi diberikan badan yang syukur, badan untuk bersyukur, telinga bersyukur, mata bersyukur. Jadi ini bagian daripada pilihan. Ada yang syukur, ada yang kufur. Jadi Allah kasih pilihan, petunjuk, bimbingan menuju jalan syukur, jalan kufur. Di sana ada jalan benar, jalan salah. Wahadainahun najdain, kami berikan petunjuk kepada dua jalan. Nah, kita suruh memilih. Tapi setelah memilih kita nggak boleh sombong. Kenapa? Pilihan itu dapat kita pilih karena petunjuk Allah, karena daya kekuatan dari Allah. Maka ketika sahabat, wah udah melempar, wih hebat itu si Fulan, melempar kena, pakai tombak kena, memanah kena, hebat itu hebat. Turun wahyu, wa ma romaita itu romaita walakin Allah roma. Ketika kamu melempar bukan lemparan kamu, itu Allah yang melempar, dibantu para malaikat. Ketika memanah bukan panah kamu, Allah itu yang memanahkan itu, yang membuat panah itu tepat sasaran, Allah. Supaya manusia itu tidak sombong dengan amalnya, karena dengan itu juga sesungguhnya dia bisa menang dalam perang, dia bisa memanah dengan tepat, itu semata-mata karena Allah, pertolongan Allah. Misalnya lagi manah, dikasih angin kenceng, belok bisa nggak? Bisa saja kan gitu. Maka kalau kita ngelihat mobil bagus, rumah bagus, jangan lihat itu bagus karena Allah kasih kebagusan. Apa artinya rumah bagus, mobil bagus, kasih gempa? Habis kan? Habis kan? Orang ganteng karena Allah ganteng kan, apa artinya? Ganteng, akhirnya mau kasih penyakit bintol-bintol, hilang gantengnya.
Ganteng tapi dikasih penyakit nggak berdaya, lemes, hilang gantengnya. Betul betul. Kita diberikan keindahan, kenikmatan ini, baik fisik, kemudian rohani, itu semata-mata karena rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, atas dasar pilihan ini nanti ada natijah atau hasil dari pilihan kita, iradah tadi, kekuatannya, kudrohnya dari Allah. Nah, kita yang milih, karena milih dan kita berusaha, di situ ada imbalannya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, terkotori dengan kata-kata kotor, dengan pelihatan kotor, perbuatan kotor, tapi dia sucikan dengan wudu, dengan tilawah, dengan ngaji, dengan sedekah. Qad aflaha man zakkaha. Tapi orang yang ngotorin nggak pernah mencuci, wa qad khaba man dassaha. Sungguh merugi orang yang mengotorinya, sudah nggak pernah mencuci tapi justru ngotorin terus. Balil insanu ala nafsi basirah walau alqa ma'adirah. Tetapi manusia itu sebenarnya ngerti tentang dirinya. Kita ini sebenarnya sadar, ngerti amal saya seberapa, kebaikan saya seberapa, keburukan saya banyak. Ngerti nggak? Halo? Paham nggak? Kita kan ngerti persis siapa kita. Nah, kalau ada orang yang muji, dia nggak tahu keburukan saya aja. Kalau tahu, balil insanu ala nafsi basirah. Sebenarnya manusia itu bisa ngitung-ngitung, syukurku sedikit, amalku sedikit, sholat kurang khusyuk, kadang-kadang sholat ingat yang lain, badan ruku, sujud kepala ini, tapi kadang-kadang kolbu belum sujud. Betul atau betul? Jadi baru amal dohir, tasbih dzikir baru lisan, ngitung ini 100, 1000 jarinya doang, kolbunya belum. Wah, kita tahu balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adirah. Tapi walaupun demikian, karena itu sebagai sebuah amal, maka Allah tetap menghitung sebagai kasih sayangnya. Allah tetap menghitung. Man amila salihan fali nafsih wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Siapa yang beramal soleh, sesungguhnya amal itu untuk dirinya, salatnya, zakatnya, puasanya, silaturahminya, termasuk sayang sama keluarga. Jangan hanya dianggap amal itu hanya amal ke masjid, hanya sholat. Kita sayang istri, sayang anak, itu juga amal. Kalau mangku istri itu juga amal. Kalau mangku pezina dosa enggak? Halo? Mangku wanita yang haram itu loh, dosa enggak? Dosa. Mangku istri pahala. No. Pulang-pulang mangku istrinya semua tuh. Pahala itu. Apalagi mangku-mangku sambil dibelai-belai. Pahala. Mangku anak juga pahala. Mangku cucu nih, kita samlani cucunya banyak. Mangku cucu itu juga gendong-gendong, itu pahala. Apalagi gendong-gendong sambil disalawatin, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika. Pahala juga. Nyuapin anak, nyuapin istri. Coba, kapan terakhir nyuapin istrinya? Halo? Itu perlu disuapin juga itu istri tuh. Jangan pengantin baru doang. Kapan terakhir nyuapin istri? Ayo. Lupa. Itu pahala. Satu suap yang dimakan istrimu bernilai pahala. Loh, malu Ustadz
dilihat anak cucu, enggak usah malu, baik itu kok. Tidur bareng juga pahala. Sampai ditanyakan sahabat itu iskal nanya, kok kan kami nemuin istri kami sendiri, masa pahala ya Rasul? Kalau ditempatkan pada yang haram kan dosa. Wa fi bud'i ahadikum sodakotun, kamu tidur bareng istri itu sodakoh loh, kelonan semalam sodakoh. Ya kalau berat tahajudnya tidur bareng istri juga sodakoh. Enak kan, Islam itu enak gitu. Jadi kebaikan itu bernilai pahala juga. Maka jasa istri kita sama kita itu sebenarnya, seandainya dia cerewet, boros, pokoknya buruk-buruk lah, minimal dia nyelamatin kita nggak zina. Zina kan dosa besar. Dengan kita nggak zina, kita dapat pahala besar. Itu udah menjadi kebaikan. Apalagi istri kita rajin sholat, rajin ngaji, bakti, didik anak, sabar, kayak apa itu? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, nikmat mana lagi dari Tuhan yang akan kalian dustakan. Itu juga pahala. Bahkan kata Nabi, falyattaqillaha nisfah, nikah itu nisfad din, ngurus anak, ngurus istrinya, kolahin separuh agama, separuhnya lagi ya sholat, zakat, puasa. Makanya kalau kita punya duit banyak, punya kolahin anak habis, alhamdulillah, jadi amal soleh daripada duit banyak buat zina. Ini buat nyekolahin anak jadi amal jariah, buat keluarga bagus. Karena setiap nafkah, satu ke masjid, satu ke kotak amal, satu lagi ke tetangga, ke orang fakir, yang paling banyak pahalanya yang dimakan istrimu, dimakan anakmu, karena itu kewajibanmu. Itu yang paling banyak pahalanya. Ngasih kotak amal masjid bagus, kotak amal anak yatim bagus, yang dimakan anak istri juga bagus, paling banyak pahalanya. Itu menjadi kebaikan. Kalau dia lagi baik itu kayak gitu, kata Allah, fali nafsi, itu kebaikan buat dirinya sendiri itu. Kita sayang sama anak-anak, bakti, kebaktiannya kembali kepada kita. Kita pesantrenkan, berusaha supaya jadi anak soleh, solehah. Lalu dia beramal, amalnya juga ngalir ke orang tua. Amalu walad, amalu walid, amalnya anak juga amalnya orang tua, ngalir, alhamdulillah. Tapi sebaliknya, waman asaa fa'alaiha, siapa yang berbuat buruk, aslinya dia berbuat buruk untuk dirinya sendiri. Suruh sholat ogah, ngaji nggak mau, sama keluarga nggak bener, akhirnya keluarga berantakan. Siapa yang rugi? Diri sendiri. Nanti kalau mati ditanyain, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-shalat. Amal yang pertama dihisab adalah amalan sholat. Dicari sholatnya nggak ada. Tidak. Belum di akhirat, di alam kubur nih. Keburukannya dari kepala. Sholat yang jaga nggak ada. Sebelah kanan siam nggak puasa Ramadan. Sebelah kiri zakat juga enggak. Dari kaki ngaji silaturahmi nggak ada yang jaga. Habis dia. Penjaganya nggak ada. Tapi kalau sholat, puasa, zakat, haji, semuanya ada, aman kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Maka amaliyah itu kembali kepada dirinya. Wa ma rabbuka bidzalamil lil abid. Sekali-kali Tuhanmu tidak akan pernah medzalimimu, tidak akan pernah medzalimi hambanya. Allah selalu melimpahkan rahmah kasih sayangnya. Kabar-kabar ini, rahasia-rahasia yang disampaikan karena Allah sayang sama hambanya. Hidupmu bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Bahkan dunia ini, ketika ditanya nanti, berapa lama kamu hidup di dunia? Yauman aw nisfa yaum, 1 hari atau setengah hari. Dan tidaklah dia merasakan kecuali asyiyatan au duhaha, cuman di waktu sore atau waktu duha. Kehidupan dunia cuman sebentar, kayaknya cuman sesore atau seduha.
Tidaklah merasakan lama itu. Kayaknya 70 tahun, kayaknya 80 tahun. Cuman sesore. Selebihnya hidup selama-lamanya di akhirat menerima pembalasan. Dari sini kita nggak bisa nyalahin Allah, nggak bisa. Karena tadi ada pilihan baik, pilihan buruk. Nah, kalau ada musibah-musibah, bencana, itu juga bagian daripada akibat tangan perbuatan manusia. Wa ma asabakum mim musibatin fa bima kasabat aidikum. Ada penyakit, ada musibah, ada bencana, fa bima kasabat aidikum, karena akibat perbuatan kalian. Jadi ada asam urat, ada ada nggak yang asam urat? Ada kolesterol. Apalagi gula, apalagi jantung. Siapa yang salah? Fabima kasabat aidikum, karena akibat perbuatan tanganmu sendiri. Wa ya'fu an kasir, sudah banyak yang dimaafin sama Allah. Itu supaya kita sadar kembali kepada Allah. Kalau kita kembali kepada Allah, itu menjadi jalan kebaikan. Maka sakitnya, ketika dengan sakit itu mengingat Allah, itu lebih baik daripada sehat tapi lupa sama Allah. Terakhir, Al-Quran juga menginformasikan dan menjelaskan bahwa perbuatan Tuhan atau af'al Allah itu ya diantaranya sesungguhnya nggak ujuk-ujuk, ada proses dari perbuatan manusia. Kalau Allah ngasih bencana, ngasih musibah, ngasih kerusakan, itu nggak ujuk-ujuk rusak, nggak begitu. Ada prosesnya, ada iradah manusia yang dijalanin, baru nanti turun itu musibah itu. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan. Daratan rusak, hutan-hutan ditebang, penghijauan jadi berkurang, longsor, banjir. Wal bahri, lautan, air meluap. Kenapa? Yang lain diuruk. Tempat-tempat air diisi dengan tanah. Pinggir-pinggir laut reklamasi, wah, rusak daratan dan lautan. Lalu setelah terjadi kerusakan, kata Allah, itu semua bima kasabat aidinas, karena akibat tangan-tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, supaya mereka merasakan sebagian apa yang mereka lakukan. Enggak semua, sebagian. Wa ya'fu an kasir, banyak yang dimaafin. Ujungnya ini indah, la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada Allah. Baik alam makrokosmos, alam raya ini, maupun mikrokosmos dalam diri ini. Nih, ini badan ini juga alam juga. Ini alam ciptaan Allah juga. Aslinya normal, kadang-kadang ada kerusakan, supaya kita kembali kepada Allah. Maka lafadznya inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, sesungguhnya kita milik Allah dan akan kembali atau dikembalikan kepada Allah. Semoga kita semuanya sebagai hamba-hamba menjadi hamba-hamba yang syukur, hamba-hamba yang sadar, hamba-hamba yang diberikan nurul iman, nurul qalbi, cahaya iman, cahaya hati. Kenapa? Karena itu semuanya adalah hunjaman dari Allah. Walakin Allah hababa ilaikumul iman wa jazzanahu fi qulubikum, kan tapi Allah jadikan iman itu terhunjam dalam kolbumu, menjadi hiasan, sehingga senang ngaji, senang salat, senang sama keluarga, senang infak, senang sedekah, senang tilawah, senang ke masjid, senang zikir. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah jadikan kamu benci pada kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan.
Ulaika humur rasyidun, itulah orang-orang yang mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mau nanya saya persilakan sebelum tutup. Silakan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz yang diajarkan ini sebenarnya ilmunya cukup tinggi. Gini Pak Ustadz, saya membaca atau mengikuti ajaran salah satu wali songo yaitu Syekh Siti Jenar. Mohon maaf ini ya, saya baca di situ mengajarkan kepada murid-muridnya mengenai manunggaling kawula lan Gusti. Artinya kalau kita ingin dan kurang baiknya adalah dia seolah-olah mengaku Tuhan ya istilahnya. Dan begitu saya telah ternyata kalau ingin menyatu dengan Allah istilahnya, kita harus menjalankan beberapa sifat-sifat yang dilakukan oleh Allah. Misalnya Allah tidak tidur, kita sebagai manusia nggak mungkin tidur, kita mengurangi tidur biasanya 8 jam 6 jam. Allah tidak makan, kita mengurangi makan biasanya makan 3 kali 2 kali dan sebagainya. Nah, kemudian banyak contoh ulama-ulama dulu yang melakukan hal-hal ini, insya Allah dia akan mendapatkan karomah. Sehingga apapun yang dikatakan insya Allah akan terjadi. Seperti misalnya kalau zaman-zaman dulu itu apa itu namanya Sabtu Panto Pangandika Ratu, apapun yang dikatakan insya Allah akan terjadi. Dan itu sangat sulit sekali kita jalankan, kita mencoba sangat berat sekali. Yaitu pohon kiranya diberikan pencerahan mengenai ini. Karena ilmunya Pak Ustaz cukup tinggi. Demikian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi manunggaling kawula Gusti itu aslinya nggak ada. Tapi di ajaran sono ada, di Arab itu juga ada namanya ajaran al-halaj itu. Jadi al-halaj itu ya begitu, menyatunya diri dengan Rabb. Ini namanya kalau dalam bahasa Arabnya itu wahdatul wujud, wujud yang menyatu. Tetapi itu sebenarnya dalam kalangan tertentu bisa memahami dan itu menjadi benar, tapi kalangan awam itu jadi salah nanti gitu. Makanya para wali itu menghukumi secara syariat wali yang lain. Dan wali 9 itu wali yang ke-10 katakanlah. Jadi itu dihukumi secara syariat, ini bisa membahayakan buat umat. Buat dia yang sudah ngerti paham nggak apa-apa, tapi buat umat membahayakan. Maka dihukumi secara syariat. Nah, tetapi kalau yang tadi ajaran-ajaran yang af'al Allah, ngurangin tidur, ngurangin makan. Kalau Allah kan nggak makan dan nggak tidur, la ta'khudhu sinatu wala naum. Itu juga sudah diajarin Nabi, nggak usah ke sampai tuh Syekh Siti Jenar juga. Tapi sebenarnya Syekh Siti Jenar itu seorang wali juga. Seorang, kalau kita membaca sejarahnya, dia kalau dalam garis ketulisannya Habib juga. Cuman ajaran tasawuf gitu. Nah, belakang kita cuma ngelihat filmnya yang diselewengkan, ajaran sesat jadi cacing, itu mah orang yang nggak seneng sama Islam diselewengkan, tapi aslinya nggak. Kalau kita runtut gitu, kita lihat sejarahnya, ajaran tasawufnya juga sebenarnya benar, cuman nggak dikonsumsi oleh orang-orang awam. Sekarang pun yang mengajarkan tasawuf kok dia diupload ke YouTube, banyak dipahami orang awam jadi nggak benar gitu. Karena memang ada makomnya. Jadi setiap ilmu itu likulli maqal makom. Jadi setiap perkataan itu ada makannya, tempatnya, ada makomnya, kedudukannya. Jangan mengajarkan kepada anak TK soal yang buat mahasiswa telek-telek nanti. Sama kita kalau di sini masih standar, ini akidah Islam standar aslinya, cuman kita biar bisa bedakan aja, ini iradah kita, ini kudrah Allah, jangan nanti dicampur aduk semua ketetapan Allah. Iya, tapi ketetapan Allah kita ada pilihan, biar jelas. Jadi kembali lagi masalah wahdatul wujud atau manunggaling kawula Gusti, itu aslinya nggak ada manusia kok menyatu sama Allah, nggak bisa. Tetapi ada kehendak manusia yang bersesuaian dengan kehendak Allah.
ketika hamba itu sudah dekat sama Allah, yang dalam bahasa Nabi, ittaqu firasatal mu'min, takutlah kamu firasat orang yang mukmin. Kenapa? Dia sesuai dengan tepat dengan kehendak Allah. Apa yang diomongin terjadi, yaitu firasat orang beriman. Kita sering ngomong, bener kan kalau bilangin kamu nggak nurut sih. Kenapa? Dia saat itu lagi menggunakan tadi firasat keimanan. Maka kata Nabi, takutlah dengan firasat orang yang beriman. Sebenarnya bahasanya ke situ. Ada ilmu firasat, ada ilmu firasat itu ada juga. Dibahas khusus juga, ada buku khusus tentang firasat gitu. Tapi bukan bahasan kita sekarang lagi membahas akidah ini, keyakinan. Jangan biar nggak nyeleweng gitu. Itu kalau dipelajari khusus banyak juga yang nyeleweng, ajaran-ajaran kejawen. Dia belajarnya cuman di situ, nggak keluar, nggak boleh keluar, cuman tasawuf doang, sehingga muncul aliran-aliran eleng tapi nggak sholat, ya salah gitu. Sholat itu biar dikir, biar ingat, biar eleng. Tapi sudah eleng nggak mau sholat, ya salah gitu. Maka ajaran tasawuf itu kan akhlak ihsan, harus dibarengi dengan syariat, dibarengi juga dengan tauhid. Nih, ini akidahnya, syariatnya fikih. Nah, akhlaknya ya ihsan, itu tasawuf sama. Sebagian orang nggak mau ilmu tasawuf, tapi dia bahas tentang ihsan, tentang sidik, tentang taubat dan lain sebagainya. Itu sebenarnya ajaran-ajaran tasawuf juga, cuman beda nama. Ada sebagian maunya belajar tazkiyatun nafas, itu juga, cuman beda penyebutan. Jadi nanti suatu saat kita bahas lah kalau memang butuh tuh, siapa itu wali-wali itu. Penting juga sih kadang-kadang gitu. Kenapa? Dia yang menyebar, mereka beliau-beliau yang menyebarkan Islam ke tanah Jawa. Tapi itu kan bahasan-bahasan sejarah itu. Semoga Allah rahmati kita semua, Allah sayang kita. Udah adzan ya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.